Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Karima, NPM 2141-229 dari kelas akuntansi 21A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan akses likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Sumber risiko likuiditas. Aset. Aset adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas lain yang memiliki nilai ekonomi yang bisa berupa aset. Aset adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas lain yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini bisa berupa properti, uang tunai, investasi, atau barang-barang lain yang dapat dikonversi menjadi uang. Utang. Utang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pihak lainnya. Utang bisa berupa pinjaman bank, obligasi, atau kewajiban lain yang harus dibayar. Transaksi rekening. Transaksi rekening mengacu pada aktivitas yang terjadi dalam suatu rekening keuangan, baik itu rekening bank, rekening kartu kredit, rekening lainnya. Hal ini bisa mencakup setoran, penarikan, pembayaran, dan aktivitas lainnya yang tercatat dalam buku rekening. Administratif berkaitan dengan tata kelola dan manajemen operasional suatu organisasi atau entitas. Hal ini mencakup fungsi-fungsi seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan administrasi umum. Konsentrasi dari aset dan utang. Konsentrasi dari aset dan utang mengacu pada beberapa banyak aset atau utang yang terpusat pada satu jenis atau pihak tertentu. Konsentrasi yang tinggi tidak bisa meningkatkan risiko karena ketergantungan yang besar pada satu aset atau pihak. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan menggambarkan seberapa rentan suatu entitas terhadap kekurangan pendanaan. Entitas tersebut mungkin kesulitan memenuhi kewajiban keuangan mereka jika mereka tidak memiliki akses yang cukup pada sumber dana yang dibutuhkan. Akses pada sumber pendanaan. Akses pada sumber pendanaan adalah kemampuan suatu individu, perusahaan, atau entitas lain untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi mereka. Hal ini melalui pinjaman bank, penjual saham, atau sumber pendanaan lainnya. Tujuan utama dari manajemen risiko. Memelihara kecukupan likuiditas perusahaan sehingga setiap waktu dapat memenuhi hutang perusahaan yang jatuh tempo. Memelihara kecukupan likuiditas perusahaan untuk mendukung pertumbuhan aset perusahaan yang berkelanjutan. Menjaga likuiditas perusahaan pada tingkat yang optimal, menjaga kepercayaan nasabah. Klasifikasi risiko likuiditas. Likuiditas endogen atau likuiditas yang melekat, yaitu kemampuan perusahaan menjual aset secara cepat. Karakteristik likuiditas setiap aset. Likuiditas eksogen, likuiditas yang berasal dari struktur hutang, yaitu giro dan tabungan dan deposito. Penerapan manajemen risiko likuiditas. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan dan pengendalian, sistem pengendalian internal. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko likuiditas. Perusahaan harus melakukan analisis terhadap eksposur risiko, yaitu terdiri dari risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko hukum.
Risiko likuiditas dipengaruhi oleh risiko lain seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko hukum. Pengukuran risiko likuiditas. Yang pertama, quick ratio. Quick ratio atau rasio lancar cepat yaitu rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan aset yang paling cair. Dengan rumus yaitu quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Yang kedua, profit maturitas. Profit maturitas adalah gambaran tentang seberapa cepat atau lambat suatu entitas dapat mengonversi aset menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Hal ini melibatkan analisis jangka waktu, aset, dan kewajiban. Proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas adalah perkiraan atau estimasi tentang jumlah uang tunai yang diperkirakan akan masuk dan keluar dari suatu bisnis atau proyek pada periode waktu tertentu di masa depan. Hal ini membantu dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Stress testing, yaitu pengujian tegangan, proses menguji kekuatan suatu sistem atau entitas terhadap tekanan atau kondisi ekstrim. Dalam konteks keuangan, stress testing digunakan untuk mengevaluasi bagaimana suatu portofolio investasi, lembaga keuangan, atau pasar keuangan akan bereaksi terhadap situasi stres seperti resesi ekonomi atau penurunan pasar yang tajam. Oke, cukup sekian materi pada kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.